di sini saya akan menjelaskan sedikit cara preparasi sampel yang akan di-run di dalam unit ini. Jadi sebetulnya untuk dari segi preparasinya itu mirip dengan mode penghitungan manual yang biasa kita lakukan dengan hemocytometer. Di sini jadi yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah mengambil sampel sel sebanyak 10 mikroliter. Kemudian nanti sampel selnya akan dicampur dengan 10 mikroliter tripandu dan diambil 10 mikroliter untuk dimasukkan ke dalam unitnya. Tetapi karena hari ini saya tidak ada sampel sel, saya akan menggunakan QC microsphere dari kami. Jadi ini adalah sampel dengan jumlah yang sudah diketahui dan di sini saya akan mengambil 10 mikroliter. Kemudian sebelum saya load sampelnya ke dalam unit ini, saya sudah memberi nama dulu. Nama sampelnya di sini saya beri nama QC16. Kemudian untuk dilution factor-nya, jika Bapak Ibu menggunakan metode yang tadi mencampurkan sel dengan tripan blue, dilution factor-nya adalah 2. Tapi karena saya tidak mix dengan tripan blue, saya akan ganti dengan 1. Kemudian tinggal pencet start aja. Oke, kemudian nanti akan ada instruksi bahwa Bapak Ibu sudah bisa membuka cover dari unit ini. Jadi cukup pencet tombol yang ini saja. Bisa dilihat di bagian dalamnya ada port dan port ini adalah tempat di mana Bapak Ibu akan menaruh sampelnya. Seperti ini. Bisa ditekan pipetnya sampai second stop, kemudian diangkat lagi dan tinggal ditutup saja. Nanti proses penghitungan akan dilakukan secara otomatis. Untuk jenis tip mikropipet yang kami rekomendasikan itu adalah untuk jenis yang tip yang panjang. Karena untuk yang 10 mikroliter ini biasanya ada tip yang sedikit lebih pendek. Namun untuk memudahkan Bapak Ibu untuk load sampelnya, kami rekomendasi untuk pakai yang bentuknya seperti ini. Jadi yang lebih panjang. Oke, jadi setelah selesai proses penghitungan, nanti hasil yang akan keluar di layar Bapak Ibu adalah seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah overview dari hasilnya. Yang akan didapat pertama yaitu adalah total sel. Jadi ini total jumlah sel yang ada di sampel Bapak Ibu. Kemudian nanti juga ada informasi terkait viable cells. Jadi ini adalah jumlah sel yang hidup. Nanti juga ada muncul dalam bentuk percentage. Kemudian nanti juga ada muncul diameter si selnya. Dan nanti yang menarik dari alat kami juga bisa menunjukkan cluster rate. Jadi ini kalau misalnya sel Bapak Ibu menggumpal, itu nanti diberitahu berapa persen sih yang menggumpal itu. Oke, kemudian selain dari hasil yang ada di sini, Bapak Ibu juga akan mendapatkan hasil dalam bentuk histogram. Jadi bentuk histogram ini Bapak Ibu akan melihat diameter dari sel-sel yang ada di dalam sampel tadi. Nah, untuk tadi sampel yang saya masukkan diameternya ada di 7 mikrometer, jadi sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, jika Bapak Ibu melihat ada semacam diagram di angka yang lebih kecil atau yang lebih besar, itu kemungkinan ada mungkin semacam sisa-sisa metabolisme sel atau ada kotoran yang ada di dalam sampel Bapak Ibu. Kemudian terakhir ada juga hasil dalam bentuk gambar atau picture. Jadi ini gunanya sebetulnya untuk memberi hasil si yang persentase viabilitas tadi dan juga yang ini yang cluster rate. Nah, jadi kalau misalnya nih sel Bapak Ibu ada yang menggumpal, nanti bisa dipencet yang ini aja. Kemudian nanti dia akan secara otomatis di cluster sel-sel Bapak Ibu. Jadi nanti hasil yang dihitung itu adalah hasil sel yang tidak menggumpal. Seperti itu. Jadi di bagian gambar ini juga Bapak Ibu bisa pencet yang bagian tag. Nah, jadi kalau misalnya nanti muncul titik-titik merah itu berarti adalah sel-sel yang sudah mati. Dan kalau misalnya ada titik-titik yang warna hijau, itu berarti sel-sel yang hidup. Nanti juga ada yang berwarna biru, itu berarti selnya menggumpal. Dan yang terakhir bisa dilakukan di menu ini adalah ini, dilution. Jadi, kalau Bapak Ibu perlu melakukan dilution juga bisa dilakukan secara otomatis di sini untuk penghitungannya. Jadi, ini adalah hasil yang tadi Bapak Ibu dapat.
Kemudian nanti tinggal dimasukkan saja targetnya mau berapa untuk konsentrasi selnya dan volume dari dilutionnya itu mau berapa untuk yang nanti hasil akhirnya, nanti otomatis resultnya akan muncul di sini. Di sini saya beri contoh 4, ini katakanlah 5. Seperti itu. Nanti jadi di sini diberitahu untuk sampelnya Bapak Ibu butuh berapa dan nanti dicampur dengan medianya berapa. Seperti itu.